Oke, digas bro, selamat hari ini hari puasa. Jadi Ya, kalau jenengan melihat di depan saya ada minuman karena syutingnya diambil waktu belum sebelum bulan puasa. puasa. Kalau bisa kalau gitu jangan minum Mas Farid. Enggak, ini mulai latihan puasa saya. Iya, latihan puasa. Oke. Oke, bro. Kali ini saya berada persis dengan yang nanti di tanggal 15 Maret 2025 akan ada acara, apalagi kalau bukan RNC 3. Dan RNC 3 akan digelar di Desa Madanom, itu Desa Mas Madanom. Farid? Iya, Desa Desa Madanom. Madanom, Kecamatan Dampit. Ramadan Neck Challenge. Sebelum kita lanjut, kita bumper dulu dan jangan kemana-mana. Digas bro, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Dengan mengeklik tombol subscribe, berarti Anda mendukung channel Bos Excel untuk terus berkarya. Digas bro! Support by Siap, balik lagi kita di sini dan syuting pada kesempatan hari ini kita berada di Mochino Cafe. Wih, sponsor Mas Farid. Sponsor. Karena kita sudah difasilitasi tempat, terima kasih. Minum Buat- gratis. minumnya gratis. Oke, RNC 3, Mas Farid. Ya. Saya pertama tanya sama Mas Farid dulu nih. Mas Farid ini sudah tidak asing buat teman-teman yang hobi adventure trail terutama di sini. Mas Farid ini adalah Master Track Hard Enduro-nya Indonesia. Maaf Mas, saya sebut Indonesia karena sudah bukan kecamatan lagi. Sudah Indonesia dan alhamdulillah mengangkat nama besar Dampit untuk Go Indonesia. Mas Farid, Siap. apa sih Mas RNC 3? RNC 3 itu sebenarnya agenda tahunan teman-teman Trail Syariah. Jadi teman-teman Trail Syariah itu setiap bulan Ramadan mengadakan event. Cuman ini boleh dikatakan event karena kita mengadakannya privat ya. Privat. Cuma kita batasi 200 liter. Jadi di situ nanti penghasilan, pendapatan dari acara RNC itu kita alokasikan ke masjid. Masjid. Ya bukan masjid aja sih, yang jelas tempat-tempat tempat ibadah yang membutuhkan. Jadi kebetulan ini tempatnya di Desa Madanom. Kandangnya Mas Farid Tretek. Ya, kandang saya sendiri. Jadi sekedar bocoran saya garis bawahi bahwa nanti di privat Ramadan Neck Challenge 3 itu akan digelar di Desa Madanom. Itu adalah tanah kelahiran Mas Farid, benar Ya, Mas? betul. Berarti RNC 3 kandang Farid Tretek ini nanti Ya. judulnya. Oke, lebih santai lagi sudah dijelaskan sama Mas Farid. RNC 3 itu memang kelasnya privat. Privat. Mohon maaf, tak tanya lagi. Masih di ruang lingkup Baksos atau event? Ini sebenarnya event. Saya katakan event karena ini kita batasi ya, privat ya. Privat. Cuma mau saya bilang baksos, tapi pendapatan dari pendaftaran itu kita alokasikan ke tempat ibadah. Jadi ya saya boleh mengatakan ini event yang kita bungkus seperti baksos, ya sosial. Sosial yang dibungkus event. Iya, sosial yang seperti Iya. event. Tidak seperti Kemasannya iya, maksudnya. Kemasannya. Kemasannya. Secara teknik Tetap ya. Tetap, ya. Ala-ala event ya. Ala-ala Meskipun event. ini Jadi yang kita suguhkan mungkin ala-ala event itu ya mulai jalur, merchandise dan penyambutan untuk rider. penyambutan tentu Ya, peserta. peserta. Nanti itu bisa dibahas sama ahlinya gitu. Ya, ini ahlinya. Masih di Mas Farid. Mas, untuk trek yang nanti akan disuguhkan di acara RNC 3 ini, ada medium, ada high. Itu kalau menurut Mas Farid sendiri? Kalau menurut saya cuma medium sini karena Medium. kita bukan hard enduro ya. Jadi kita inginnya itu peserta itu 90% finish lah. Biar mereka semua menikmati suguhan jalur dan bisa melanjutkan ibadah puasanya. Betul. Dan konsepnya ini beda dari kemarin. Kalau seperti biasanya kan peserta datang, welcome reader ya, mungkin karena bulan puasa kita adakan buka bersama. Buka bersama dulu. Buka bersama dulu. Setelah itu ada sholat taraweh bersama. Sholat taraweh. Berarti ini akan dimulai dan kita start setelah sholat taraweh. Oke. Nah, yang beda dari kemarin. Yang beda? Kalau yang kemarin kan untuk sahur bersama itu di tempat start dan finish, tempat yang sama. Nah, ini beda.
karena pelajaran dari kemarin banyak peserta yang tidak tepat finishnya. Dalam finish. Ya, ada yang cepat, yang kenceng-kenceng pasti finishnya lebih cepat. Mungkin jam 1, jam 2 udah finish. Cuman yang ada trouble, ada yang ya macam-macam lah trouble-an. Itu ada yang sampai pagi. Mereka harus finish mereka harus sahur di warung-warung. Nah, ini begitu? iya, ini konsepnya beda nih, konsepnya Pak Gerdu. Iya. Mereka dibekali sama nasi untuk sahur. Iya. Mohon maaf. Dalam bentuk apa itu? Karena reader saya sendiri loh Mas Farid ya, mohon maaf. Ini Semen kon goker saya. nggak cuma kecil sih, makanya nanti setelah peserta kuota tercukupi kita bikin grup, baru kita share untuk untuk peserta yang wajib kan jelas safety reading, motor harus pakai lampu dan tas. Ya. Karena ini saya pingin untuk berbekalan? Untuk berbekalan itu seperti toolkit raincoat itu pasti. Jadi tas itu untuk bekalnya sahur. Sahurnya? Kita kasih bekal sahur. Oke. Mungkin apa Pak Gerdu? Bekal sahurnya? Kemarin sih kelihatannya seperti nasi bakar yang digulung. Nasi bakar, wih enak itu, Nasi mantap bakar itu. mungkin sama air mineral. Wis nggak ono kuah, wis nasi bakar itu Nasi mantap bakar itu. cukup Siap. itu kayaknya. Jadi kan sistemnya itu sekarang flying sahur Mas ya. Nah, Iya, flying iya. Kalau sahur. ada flying camp berarti sekarang ada flying sahur. Keren ini. Ini ya kita juga mengedukasikan ke peserta. Jadi dalam RNSC 3 ini, kalau yang kemarin cuma sekedarnya saja. Nah sekarang enggak, kita wajibkan pakai GPS. GPS. Ya, Nanti biar dijelaskan Mas Gerdu untuk itu. Iya, ini Ya. bagian Mas Gerdu ini. Cuman di sini saya bagian jalur. Untuk jalur semua saya mapping. Oke. Ya, nanti peserta biar nggak bingung. Misalkan ada tanda dipindah. Oke, berarti mohon maaf saya potong. Kalau jenengan tadi bahas nanti akan di mapping. Ya. Berarti di acara NC3 itu nanti peserta dapat peta kayak Ya. kayak saya kalau Sherlock gitu ya. Ya, Mas betul. minta Sherlock rumahnya di mana gitu. Betul. Kita tinggal baca peta dan kita bisa lihat peta melalui smartphone kita masing-masing. Nah, enaknya di situ. Misalkan mereka waktunya sudah nggak cukup ya, wah sudah Dalam hampir- segi apa ini Mas nggak cukupnya? Maksudnya untuk reader selama perjalanan di jalur itu sudah waktunya wah ini sudah agak pagi, Udah aku mau harus menjelang sahur. motong jalur kan sudah ada map Mapping jalur itu, itu, map jalur itu tinggal tadi. ngikutin jalan tercepatnya yang mana. Keren lor. Ini Keren. kepengennya Pak RT. sih. Sing kulino jagakno keplek. Nah. Keplek apa? Apa Mas Kiwir. Kiwir. Ini nanti di RNC 3 sudah punya GPS, sudah lengkap dan reader. Mas, maaf ayo tak potong. Terus HP kita kayak piye? Nah, Ayo. ini Pak Gerdu HP yang ini. menjelaskan gimana. Pak Gerdu, ayo langsung loncat ke Pak Gerdu. Yang jelas kan gini. Untuk peserta kalau kita ngomongin teknologi. Ya, kalau GPS mungkin kemahalan kan ya. GPS Kalau kemahalan. semua peserta yang pasti punya Android kan. Android Nah, pasti punya. tinggal- Wis sopo ae mesti duwe. Tinggal tinggal download aplikasinya aja. Mungkin Bisa itu di-download setelah mendaftar atau nanti di lokasi? sekarang sudah bisa. Sekarang Itu udah gratis bisa? ya. Nah, itu soal teknis itu Pak Gerdu nanti menjelaskan. Oke, siap. Kalau gitu saya loncat dulu aja. Siap. Mas Farid saya tinggal dulu dan saya mau ke teknik untuk RNC 3. Mas Gerdu, saya dengar-dengar dari pengalaman peserta yang lama, itu katanya nanti akan mendapatkan barcode ya? QR code. Oh, QR. Ya, Oh, QR. QR code. Oke, QR code. Dan mohon maaf bisa dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah, fungsinya itu untuk apa? Jadi QR code itu sebenarnya kita dulu adopsi dari Mas Farid pas ikut event-event besar. itu, Event-event Mas besar. Farid. Jadi di sana itu kita adopsi QR code itu biasanya kan digunakan untuk balap, untuk enduro dan lain sebagainya. Enduro dan sebagainya. Nah, kalau di RNC ini kita menggunakan QR code ini, jadi istilahnya demi keamanan peserta. Oke. Nah, nanti di RNC 3 ini kita sudah koordinasi antara tim jalur Mas Farid dengan saya sendiri juga minta pastikan scan point-nya ada berapa. Gitu. Ya, Perkiraan di RNC 3 ini langsung ditentukan scan point ada 5. 5 scan point. 5 scan point. Dan peserta wajib melewati atau bisa saja lolos dari scan point? Tergantung dari kemampuan peserta masing-masing. Oh, Jadi istilahnya nanti kenapa kita menggunakan QR code?
seumpama saya sendiri nggak lanjut ke Capek, jalur, anggap aja. capek atau kita nggak mampu di jalur, itu nanti pas di scan 2 kita langsung bisa untuk puter kembali ke Arah start iya tadi. arah start lagi itu. Jadi istilahnya itu kita hanya untuk mengawasi peserta sampai sejauh mana sih peserta Dan yang masuk. jika Mas Gerdu, mohon maaf, jika umpama saya nih peserta, saya ikut pakai yang itu tadi ya, QR code ya, terus saya kesasar, kelihatan nggak di kontrol jenengan? Kelihatan. Keluar tetap. dari peta RNC? Jadi gini, antara scan 1 kan ada 5 scan loh. Scan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah Mas Aan seumpama ikut masuk di scan 1, Serta anggap. anggap saja Mas Aan peserta ya, masuk di scan 1. Oke, terdeteksi di situ. Oh, Aan Excel masuk di scan 1. Itu akan kita pantau secara online kan gitu. Oke. Jadi- wah gilur. Setelah itu Mas Aan kok nggak masuk ke scan 2, ini kemana? Lah, itu kan berarti antara titik scan 1 dan titik scan 2 ini ada miss jalur Mas Aan ini. Lah itu baru kita akan Keren. Pak. calling peserta di sana. Iya. Sekeren itu RNC 3. Iya, Dan siap. itu sebenarnya sudah diterapkan mulai dari RNC 1 atau baru RNC 2. RNC 2. 2 baru pakai Ya. QR code? 2, tapi cuma belum masih uji coba di Masih RNC 2 uji coba. dan kita fitkan di RNC 3 ini Mas Aan. Oke. Saya balik lagi ke Mas Farid dulu sambil nanti kita ngejeda lagi pertanyaan di seputar teknologi dan persiapan di teknologinya RNC 3 ada apa saja dengan Mas Gerdu. Saya balik lagi ke Mas Farid. Mas Farid mohon maaf karena ini privat. Ya. Hubungannya dengan sesuatu yang disembunyikan. Ya. Jalur berapa kilo? Jalur perkiraan itu 90-an kilo. 90 kilo. Aduh. Kita jual murah aja lah. Jangan pendaftaran mahal, jalurnya sedikit jangan. 90 kilo setat habis tarawih anggap aja jam 8. Ya, jam 8. Aduh, Mbok. Kira-kira estimasi dari yang sudah-sudah setelah sholat subuh ada yang finish? Oh, sudah kan. Masa, Mas? Insya Allah. 90 Ada. kilo loh, Lur. Keren, 90 Makanya kan kilo. dibatasi itu Mas. Iya. Hanya 200 peserta. Kalau lebih dari 200 kemungkinan Kredit lebih besar. lah Wih. itu malah macet Begitu. atau apa kan gitu. Oh, begitu pengaruhnya. Ya, makanya kita adakan privat itu biar yang biasanya ikut event atau semacam bakso, apa, mereka nggak ada macet-macetan gitu. Mereka kita prioritaskan bahwa semua jalur nggak ada yang macet. Dan untuk jalur sendiri itu bisa ini Mas Farid, apa ya aku bayangin karena saya bukan petarung terus terang. Saya ini YouTuber penghibur. Merendah ini. Wis pokoknya saya YouTuber penghibur, aku seneng dokumentasi konco-koncoku. Awalnya saya nggak pernah punya kepikiran saya harus menjadi YouTuber handal. Kayak kelasnya Mas Pian itu kan sudah pembalap. Wah, Heri itu Ucil. pembalap sekaligus YouTuber. Iya. Ada Mas Heri Ucil sama Iya, Mas Pian. keren. Kemarin udah tak telepon Mas Farid, tak todong wisan. Lanjut ke Mas Farid dulu. Mas, tingkat kesulitan dong. Minimal bocoran dikit aja. Kalau tingkat kesulitan sih hampir medium aja, Mas. Medium. Kalau Ya, hujan? Fun medium. Kalau hujan hujan? pun ini aman ini. Masa? Jalur ini aman semua. Oke. Sudah dipastikan oleh Mas Farid Retek, Aman. hujan masih bisa ngegas dan jalur masih tergolong medium. Medium. Karena kita pengen ya 90% finish semua lah. Oke. Biar menikmati jalur. Mantap RNC 3. Setelah kita bincang sama Mas Farid, pemirsa pasti penasaran dengan sistem pendaftaran online-nya seperti apa dan akan dijelaskan sama Mas Gerdu. Mas Gerdu, monggo disampaikan. Sistem daftar online di RNC 3. Siap. Jadi di RNC 3 ini untuk mengantisipasi peserta ini membludak pada saat hari H, jadi kita pendaftaran itu kita buat online dan nanti akan kita tutup H-3 ya Mas. Amin 3. H-3 sebelum acara itu kita tutup. Karena apa? Karena ya itu tadi kita masih keterbatasan untuk mencetak kaos dan lain sebagainya. Hubungannya Jadi, dengan itu. Iya, H-3 sudah kita tutup. Oke. Jadi alurnya Alur. itu kita mengisi form pendaftaran dulu. Linknya sudah ada, Sudah ada. sudah disebar. Sudah. Oke. Ini sudah ada beberapa peserta yang sudah daftar juga. Itu jadi istilahnya itu kita menggunakan registrasi online. Nanti setelah registrasi online baru di situ ada transfer lah, bukti transfer
Kemudian kita buatkan flyer. Flyer itu gunanya nanti untuk registrasi ulang pada saat Datang di lokasi. lokasi. Oke. Jadi itu. Jadi fungsinya flyer cuma untuk registrasi ulang. Registrasi aja. Untuk mendapatkan Iya. fasilitas. Dan baru dinyatakan sah atau benar-benar terdaftar jika sudah melakukan registrasi melalui transfer bank. Iya. Oke. Kalau sudah mendapatkan flyer berarti otomatis Sudah resmi peserta terdaftar. itu sudah komplit terdaftar. Oke. Sudah ada berapa peserta Mas per hari ini? Per hari ini sekitar hampir 90-an. 90 peserta? 90 yang Keren. komplit masih sedikit Mas, yang komplit sekitar 35-an. Iya. Itu komplit dalam hal apa sih Mas? Sudah transfer. Transfer. Dan- Oh, Sudah. yang cuma ngomong aja aku melok gitu sudah. Iya, jadi yang sudah terregistrasi online itu sampai saat ini ada sekitar 90-an itu. Jadi- Dengan pendaftaran berapa? 350K. 350K. Dapat apa aja Mas Gerdu? Yang jelas peserta akan mendapatkan t-shirt T-shirt? eksklusif yang itu nggak akan dijual Oke. secara umum. Jadi yang memiliki t-shirt itu hanya Peserta peserta aja. saja. Dan nggak mungkin saya nanti nggak ikut tapi Mas Du aku melok buat beli t-shirt. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Jadi ya eksklusif untuk peserta. Mungkin kalau itu ada sendiri ya, merchandise ya. Iya, Kalau beda. merchandise beda. Ah, Beda. ya. Kelas dari desainnya pun juga beda pastinya. Beda. Oke. Oke, selain t-shirt, Ada karena kita menggunakan JPX Viewer, JPX Viewer. yang jelas kita siapkan juga untuk bracket HP-nya. Bracket HP-nya Iya. untuk naruh ini HP di Iya, setang di motor. setang motor. Berarti waktu mereka datang mereka udah siap dapat bracket juga kan? Sudah Untuk masang ini sudah siap. barcode-nya ya. Iya. Wih, keren, saudara. Jadi nanti setelah registrasi ulang itu yang didapat t-shirt eksklusif itu. Kemudian bracket HP, kemudian ada QR code-nya. Jadi setiap peserta akan berbeda, QR code-nya nanti akan berbeda. Berbeda. Ya, kemudian nanti yang jelas menu sahur ya, Mas. Menu Menu sahur. buka dan sahur itu Buka dan Iya. sahurnya. Oke. itu fasilitasnya itu. Jadi setiap registrasi ulang akan mendapatkan itu. Sudah disiapkan di sana. Oke. Buat pemirsa yang baru saja ngegabung di YouTube saya, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah podcast eksklusif. Aku uangnya loh, bro, ngubungi wong iki. Mas, gimana? Kalimantan, Mas, Madura. Sulit dan akhirnya kita dapat waktu sama Mas Farid dan kita dapat ngobrol di podcast hari ini seputar RNC 3 Ramadan Next Next Challenge. Challenge 3 yang akan digelar di kandangnya Mas Farid, di kampung halamannya Mas Farid pada tanggal 15 Maret 2025 mendatang. Mas Farid, saya balik lagi ke Mas Farid. Mas, di brosur ada gestarnya. Ya. Mbak Irma. Mbak Irma. Satu-satunya reader cewek yang ngedaftar awal apa gimana? Ya, satu-satunya reader yang mendaftar di sini. Iya, benar. Iya, betul. Iya, saya Iya. juga mikirnya begitu. Ono Mbak Irma. Mbak Irma Memang berkelas Mbak Irma sama- sudah kontak-kontak sih sama saya sama Mas Sofan. Dia pengen hadir di acara ini. Ya kebetulan memang ini satu-satunya peserta cewek. Ya kita eksklusifkan lah. Oh gitu, Satu-satunya reader tampil cewek. barangkali bisa menarik reader-reader cewek Iya. yang lain tujuannya. Sekali lagi ini kayak Mbak Irma itu bukan leader-leader yang biasa ya. Iya, Dia juga bukan mainnya bukan cuma saya tahu itu. dia sudah go internasional. Mbak Irma, Go wih internasional. keren. Sorry Mas Dari- Farid, Siap. sampai yang jenengan sebut go internasional itu berarti dia sudah Main ngikutin sudah di acara? luar negeri, Sampai event-event di luar negeri ya. Wih keren. Rally di luar negeri dia ikut. Mbak Irma ya, wih istimewa. Irma. Apa sih konsep kita syariah itu apa? Karena ya itu tadi loh Mas. Jadi kan kalau di negara kita itu kan ada yang namanya bank syariah loh. Iya Bang Bank Syariah. syariah itu kan tidak apa ya merugikan pihak bank dan juga tidak merugikan pelanggan kan gitu. Jadi Nasabah. istilahnya di sini itu syariah itu sama-sama kita menguntungkan. Jadi istilahnya kita itu juga menyumbang dengan donasi yang maksimal dan juga tempat yang dibaksoskan itu juga mendapatkan donasi yang maksimal. Yang maksimal. Biar cepat selesai. Oke. Seperti itu, Mas. Ada pertanyaan lagi dari saya. Segala macam bentuk kegiatan itu hubungannya dengan pendanaan atau uang. Ngapunten, untuk Telur Syariah sendiri kalau kita bicara masalah ini 0%, 0%, Iya, bisa. berarti dapat dana awal dari mana? Kita itu Mas, berangkat memang dari nol ya. Nggih, Dan komunitas kita itu orangnya sedikit. nggih. Jadi kita piring terbang gitu Mas.
Oh, piring terbang. Iya. Di tim Trail Syariah itu sendiri. Nah, jadi gini, Oh, teman-teman karena ada piring terbang urunan itu Mas ya. Urunannya sakmene mau buat nyewa hiburan tuh kayak sayang gitu Mas. Kan mending kita maksimalkan donasinya untuk yang membutuhkan. Oke. Tuh, saya bisa menambahkan Iya. kalau biasanya di syariah itu kenapa sih kok pendanaan itu zero kan seperti Zero. itu. Kadang kan kita itu contoh masalah ya. Jadi kita membuat banner atau membuat tanda jalur. Katakan oh ini ada dana kas sekitar sekian juta lah, ini bisa kita gunakan untuk akomodasi. Dan biasanya ada para donatur, Mas aku tak nyumbang tak dari itu lah. Jadi kan seperti itu. Oke. Mengapa kita setiap laporan di pendapatan Trail Syariah itu kita selalu nol? Nah itu kan dari situ. Dari situ juga. Iya. Dan termasuk kalau jenengan tadi bilang mohon maaf ada apa Mas dana sisa itu namanya? Kas. Kas. Ya. Berarti Trail Syariah itu sudah terbentuk dari beberapa grup komponen orang gitu? Enggak, kalau di Trail Syariah itu ya segelintir ya Mas ya. Segelintir ya? Sekitar ada kurang lebih 15 orang 15 lah. orang. Cuman segitu? Iya, Iya, cuman solid lah kita. cuma solid. Jadi sebenarnya kita nggak membeda-bedakan kok Mas. Jadi semua itu ya wis tergabung di Trail Syariah. Jadi seperti itu. Lah kadang ada teman kita, Mas aku tak nyumbang ini. Ya sudah kita terima, kita nggak mematok. Istilahnya kita mendatangkan sponsor, tapi kita nggak mematok harga. Kan biasanya kan kalau sponsor ada minimal IDR sekian kan gitu. Ya selama apa ya perusahaan tersebut atau perorangan tersebut memberikan donasi ya kita terima kan seperti itu. Oke. Jadi kenapa kok mahal sekali? Ya memang fasilitasnya akan Pertanyaan kurang. umum, betul. Iya. Kenapa kok mahal sekali gitu? Iya, karena di sana nanti yang jelas akan mendapatkan fasilitas itu tadi. Karena ya guyonane masaan. Jadi 350.000 itu kita bisa beli kapling ya di surga, Mas. Oke. Enak. Wis bonus untung mana? Jadi itu masaan. Mantap. Iya. Balik lagi ke Mas Farid. Mas Farid, tadi kita di depan sempat bahasin scan point. Ya, Ya, QR itu tadi. Mas, fungsi dari scan point itu tadi apa, Mas? sebenarnya sih kalau di event-event besar ya, Mm-mm. QR itu selain kalau di tempat kita hanya untuk kontrol aja sih Mas. Untuk kontrol. Untuk kontrol aja. Tapi nanti juga itu ada hasilnya, timer, ada waktunya. Nah, kalau di event besar memang itu untuk balap, untuk penghitungan waktu buat balap. Cuman kalau di kita sih enggak, untuk memudahkan panitia mengontrol posisi peserta itu lagi berada di scan point berapa. Scan point berapa? Nah, nanti kita misalkan ada trouble atau apa, Udah ketemu? penjemputannya itu lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Oh. Jadi nggak perlu kita ada sweeper atau apa. Misalkan dari scan point 2 ke 3 masuk 200 peserta. Terus dari scan point 3 ke 4 199 peserta. Oke, Berarti kan paham. ketinggalan satu itu. Paham. Nah, tinggal jemput situ. Oke. Cuman itu aja sih. Berarti fungsinya seperti itu. Iya, mungkin kedepannya baru kita kalau sudah mudah-mudahan ya dilihat penonton kalau ada sponsor yang mau ngasih inilah buat Iya, betul. Gitulah. Gitu. Kita masih ini masaan, masih apa ya Mas Farid ya? Masih cari gratisan sih Iya, sebenarnya. QR ini Gitu. kita kembangkan ya istilahnya dari tim Trail Syariah sendiri. Dan saya pribadi hanya tahu di RNC. Di TSI, Trail Syariah Indonesia untuk sistem barcode seperti ini. Dan itu keren banget. Keren. Kalau di kelas-kelas yang dikerjakan sama Mas Farid pakai semua ya Mas ya? Ya, pakai. Pakai Bahkan semua sudah yang lebih canggih lagi sih. Lebih canggih lagi ya Mas ya? Kalau dulu kan kita cuma pakai stiker. Stiker. Dan stiker itu gampang dimanipulasi. Ditempelin gini Mas? Iya, nanti Oke. kalau yang kenal, minta stikernya. Oke. Kalau gini kan enggak, karena kita pakai HP yang sudah disetting sistemnya di situ, kita pakai satu HP, setiap scan point kita pakai satu HP. Jamin nggak bisa lolos? Nah, itu. Nggak bisa dimanipulasi? Ya, Oke. Baik pemirsa, masih di RNC 3
Dan nanti kita akan bahas lagi perihal seperti apa sambungan ceritanya melalui visual-visual yang akan kita tayangkan di video yang berikut ini. Oke, lanjut lagi di pertanyaan berikutnya, Mas Fadal. Karena ini sifatnya privat dan ada pembatasan, ya, Pembatasan di rider. 200 Iya. rider. Iya. Dan ketika nanti ini meluber, banyak antusias rider yang ingin hadir di acara ini, ternyata kuotanya sudah selesai, sudah habis dan mencakup 200. Apakah akan ditolak? Kalau itu kita agak apa ya Mas? Agak Kelonggaran. iya ada Kelonggaran. dinamisnya lah kalau itu. Contoh pada saat RNC yang pertama, kita juga 200 peserta, tetapi sampai penutupan H-1 itu kita ada tambahan sekitar 60 ya Mas? 65. 65 peserta Mas. Jadi total 265 dan tetap kita terima. Kita diterima Mas, dan tetap akan mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi kita nggak, istilahnya kita nggak akan engko sama rasani masaan wong kate amal lah kok dibatasi kan gitu. Enggak, tetap Enggak ada, ya? tetap Tetap ada ada ya? prioritas ya. 200 itu cuma target kita aja sih. Oke. Kalau lebih ya bonus lah itu. Kalau lebih bonus. Bonusnya Mas Farid ya. Oke, mantap. Bonus masjidnya ya. Oke, mantap. Jadi RNC 3 yang akan digelar di Desa Amadanom, kandang Mas Farid Retek. Dan di sini ada beberapa pendukung, terutama dari Mas Sofan Derajat, Mas Farid ya, Siap. selaku Master Track Indonesia, Senior saya itu. senior sekaligus. Kalau di Trail Syariah, beliaunya sebagai apa, Mas Gerdu? Lebih Penasehat. dari penasehat sih. Penasehat, nggih. Penasehat. Oke, berarti Mas Sofan Derajat, ada Mbak Irma siapa Mas Farid? Ya, Mbak Irma Ferdiana. Mbak Irma Ferdiana Indonesia yang pastinya di tanggal 15 Maret nanti akan hadir di acara RNC 3. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi sama teman-teman leader yang ada di rumah? Mungkin saya hanya ingin ini Mas Farid ya, jadi untuk tetap safety ride. Safety Safety ride mulai helm sampai sepatu, Lampu, lampu, terus toolkit ya Mas ya. toolkit, Toolkit itu- mungkin raincoat juga. Toolkit itu apa ya, Mas? Toolkit itu peralatan Oh, kunci, peralatan ya, kunci pas. kunci-kunci. Iya, kunci Iya, pas iya, itu loh, iya, Mas. iya, iya. Itu jangan sampai tertinggal ya Mas ya. Ya. Jadi di sini mungkin nanti sudah disampaikan di sini yang wajib dibawa itu kunci pas itu Mas Aan, Ya. jas hujan karena hujan. kondisi cuaca kita nggak Iya, menentu betul. hari ini. Kemudian ada headlamp lah untuk tambahan pencahayaan. Ya. Itu terus kemudian ada tas ransel seperti yang dikatakan Mas Farid tadi untuk membawa Bekal semua termasuk. iya Oke. bekal dan lain sebagainya Oke. gitu. Dan yang terakhir itu penggunaan ban ya Mas ya. Ya. Yang paling sip Oke. itu kan bantuan teman itu Mas Bantuan ya. teman kayaknya paling cocok itu. Berarti kalau bisa, aduh, bleset. Kalau bisa itu ngetim ya Mas Farid. Kalau Iya. bisa malam sih ngetim. Umpama nih saya dari Malang, ibaratnya Ya. dari Malang kota, lek iso wong telu wong papat gitu Ya. ya. Karena ini sifatnya Malam malam kan, hari ya. loh ya. Iya. Dengan Dan banyak harus sekali sering-sering kontrol BBM lah. BBM. Ya, malam Mas, kan nggak 90 segampang. kilo. Tafsiran samena kalau tangki-tangki standar KLX gitu sampai Ya, jok. paling anu sih sampai ya dua Sampai kali ya? isi mungkin. Dan itu sudah diestimasi sama tim jalur. Iya, kamu sudah coba sih kemarin isi lah. Full Oke. tank itu tetap harus Oke. tambah. Kalau dua tak, Full. kalau dua tak kita nggak tahu lagi nih. Kalau dua tak kan glogok Mas. Ya lumayan ninja. Mungkin nanti bisa dianu ya Mas. Diantisipasi sendiri lah sama Oke, Ya. betul. rider. Cuma nanti kan kalau memang butuh BBM itu yang jelas adalah sedikit perkampungan yang menyediakan itu ada Mas. Bocoran dong. Kan statnya di lapangan Amadanom. Dampit Selatan. Ke timur. Oh iya, Dampit Timur. Mas, bocoran sepil. Jalurnya ke timur apa ke selatan? Itu masih anu Rahasia. awak. Kuasa lagi. Iya ya. Ya, Oke. cuma sih nggak apa-apa sih kita. Mas, lemah lempung apa lemah Semeru? Ini kayaknya karena kita mainnya di Tanah liat. deket tanah liat dan Semeru ya campur lah ini. Ngoweri RNC 3 ini. Oke, wis siap.
Sudah? Ada tambahan lagi dari Mas Farid buat teman-teman? Cukup kayaknya. Sudah cukup. Cukup Mas Farid aja. cukup juga. Wes, tak pastikan lagi buat teman-teman reader Nusantara Indonesia di tanggal 15 Maret 2025, tepatnya di Desa Madanom, kecamatannya Kecamatan Dampit, Malang Selatan. Ramadan Neck Challenge. Challenge. Digas, bro. I like to be educated, but I'm so frustrated.